Halo Sobat Piknikers, pada episode kali ini kita akan berkunjung ke Monumen Pers Nasional yang berada di Solo, Jawa Tengah. Monumen Pers Nasional ini berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 59, Solo atau Surakarta. Sebelum lanjut, buat sobat-sobat pikniker yang baru menemukan channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan apabila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk memasuki Monumen Pers Nasional ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, asik bukan? Selain itu masih banyak layanan-layanan gratis lainnya. Layanan apa saja itu? Untuk mengetahuinya, simak terus video ini. Dan pada liputan kali ini kita akan ditemani oleh Mbak Esther selaku educator dari Monumen Pers Nasional ini. Itu tentang sejarahnya gedung Monumen Pers Nasional. Ya. Ini dibangunnya di tahun 1918. Ini yang diprakarsai sama Mangkunegara ke-7. Itu kan Gusti Pangeran Adipati Arya Kamordono. Beliau ingin mendirikan sebuah gedung pertemuan. Nah, akhirnya beliau menunjuk ini Mas Atmodirono ini sebagai arsitektur gedungnya. Nah, akhirnya sama Mas Atmodirono ini dibangun, kemudian jadi ini gedung Monumen Pers Nasional. Tapi dulunya ini bernama Sositet Mangkunegara. Karena Sositet sendiri itu artinya sebagai tempat untuk berkumpul. Nah, gedung Monumen Pers Nasional ini memiliki dua langgam kebudayaan, yaitu langgam Jawa dan juga langgam Eropa. Nah, kalau di Jawa itu ditandai dengan ini kayak candi stupa candi. Ini kalau yang langgam kebudayaan Eropanya itu ditandai dengan pintu yang besar sama jendela yang besar. Nanti sebelah sana nanti kita bisa lihat. Nah, karena disebut sebagai Sositet Mangkunegara, makanya di tempat ini tuh sering ada pertemuan-pertemuan. Nah, salah satunya ini ada beberapa pertemuan yang ada di Sositet Mangkunegara pada zaman dahulu. Kemudian di tahun 1946, gedung ini tuh dulunya dipakai untuk pertemuan Kongres Wartawan pertama di Indonesia. Itu namanya. Kemudian sekarang disebut dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, mulai dari sini itu berkeinginan untuk membentuk suatu museum pers gitu. Akhirnya di tahun 1956 ini beliau akhirnya membentuk sebuah Monumen Pers Nasional yang ada di Solo ini. Ini di tahun 1978 ini akhirnya waktu itu pada zamannya Pak Harto, Presiden Soeharto, gedungnya ini akhirnya disebutkan sebagai Monumen Pers Nasional. Nah, ini batu prasastinya Monumen Pers Nasional. Oh, ini ya Pak ya, batu prasasti Monumen Pers Nasional. Batu prasasti Monumen Pers Nasional. Ini peresmiannya pada tanggal 9 Februari 1978 oleh Bapak Soeharto. Adalah pendirinya dari Museum Monumen Pers Nasional zaman dahulu. Itu maksudnya pembentuk gedungnya. Gitu. Gedung ini yang prakarsa ini adalah beliau. Beliau ini juga mempunyai seorang anak putri namanya Gusti Nurul
gunungan wayangan. Maksudnya itu ini dulu dipakai waktu upacara peresmian Monumen Pers tahun 1978. Ini gunungannya masih disimpan ya? Iya, ini masih disimpan. Nah, upacara ini namanya upacara Boyolukir. Ini dulu ditancapkan sama Ibu Tin. Nah, sebagai peresmian Monumen Pers. Sebagai ini surat. Kalau ini tentang surat-surat koleksi, surat kabar yang ada di Monumen Pers Nasional. Ada Darmo Kondo, kemudian ada Kedaulatan Rakyat, Harian Rakyat, Suara Rakyat ya, Suara Rakyat Sumatera. Ini koleksi-koleksi koran zaman dulu ya Pak ya? Iya. Oke, ya. Nah, yang patung naga ini tadi ada filosofinya ini. Oh gitu ya. Ini tuh dulunya karena zaman dahulu itu Monumen Pers itu belum jadi yang seperti sekarang ini, jadi mengalami pemugaran, revitalisasi. Nah, contohnya patung naga yang ada di depan itu tadi merupakan pemugaran tahun 1977. Nah, dinamakan Catur Manggalapura. Nah, Catur Manggalapura ini artinya melambangkan sebuah kebijaksanaan. Nah, masing-masing di naga itu ada artinya. Naga yang pertama itu mungkin artinya itu tentang proklamasi Republik Indonesia. Kemudian ada lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian yang tiga itu peresmian Monumen Pers, dan keempat itu tentang penyerahan gedung pelengkap. Oke. Ya. Bisa lanjut. Ini tentang sejarah terbentuknya menjadi Museum Pers. Nah, dari 1956 ini tentang ide untuk membangun sebuah museum pers. Gitu. Nah, sampai sini akhirnya dari 1956 ini karena bernama Museum Pers, kemudian di tahun 1973 ini baru berubah nama menjadi Monumen Pers Nasional. Tahun 1978-nya akhirnya diresmikan oleh Bapak Soeharto sebagai Monumen Pers Nasional. Mungkin nanti kalau bisa lihat di websitenya kita koleksi-koleksi majalah koran dari para wartawan yang ada di Surakarta. Oh gitu ya Pak ini. Ini juga ada surat kabar rumah tani. Dulunya masih ditulis menggunakan aksara Jawa. Rumah tani, juga ada surat kabar Sarutama. Surat kabar Suratama 1910 ya. Iya. Terus kemudian Darmo Kondo. Iya. Kemudian lanjutnya ada organisasi jurnalistik dan dari pers kita ada selain jurnalistik pun ada Perdi, ya PWI, kemudian ada juga Serikat Penerbit Surat kabar. Iya. Jadi ini sejarah organisasi wartawan ya Mas. Selain bisa melihat-lihat dan mengetahui sejarah berdirinya Gedung Monumen Pers Nasional ini, sobat-sobat pikniker juga bisa berkunjung ke ruang e-paper. Di ruang e-paper ini tersimpan koleksi bukti terbit dari semua media cetak yang ada di seluruh Indonesia dan sudah terdigitalisasi sehingga bisa diakses melalui layar komputer yang tersedia di ruangan ini. Untuk koran 24, untuk majalah ada sekitar 4 majalah yang masih ngirim. Untuk korannya berapa Mas? Untuk koran kami punya kurang lebih yang semuanya ya Pak ya, kurang lebih 350.000 edisi. Kalau untuk judul koran sekitar 400-an, 400 lebih koran ya. Kalau untuk edisinya sampai 350.000 edisi. Untuk majalah juga, majalah ada sekitar 400-an judul Pak. Ini ada katalognya.
ini koleksi koran kurang lebih 439 judul koran. Di sini juga ada katalog majalahnya. Ini hanya kami masukkan di tahunnya aja, detail ke bulan sama tanggal terbitnya ada di inventaris. Terus untuk koleksi yang ada di rak ini Pak, ini untuk koleksi yang baru. Koleksi Kita tampilkan yang baru. yang baru edisi baru. Iya, terus untuk koleksi yang lama-lama kebanyakan sudah kami digitalkan. Digitalisasi. Iya, jadi bisa diakses mungkin di komputer. Iya. Kalau butuh data, biasanya kan teman-teman mahasiswa itu untuk skripsi tugas. Iya. Nanti bisa ditulis di sini, ini formnya. Oh ya. Ini formnya, terus nanti kalau sudah selesai dikasih ke petugasnya, petugas yang mengambilkan dan pengunjung bisa dapat filenya dalam bentuk artikelnya aja Pak. Gitu. Jadi nggak satu file edisi, tapi artikelnya aja. Langsung di artikelnya bisa. Iya, artikel nanti petugas yang potong baru di copy sama pengunjung. Atau nanti kalau misalnya karena banyak bisa kami kirim emailnya. Ternyata pengunjung di sini kalau misalnya mau di print bisa Pak, gratis. Oh gitu, 5 lembar per hari per pengunjung. Selain layanan e-papers, Museum Monumen Pers ini juga dilengkapi dengan fasilitas layanan perpustakaan yang mempunyai koleksi lebih dari 13.000 buku. Untuk bisa menikmati layanan perpustakaan di Monumen Pers Nasional ini, Sobat Pikniker tidak dipungut biaya alias gratis. Cukup melakukan registrasi atau pendaftaran keanggotaan. Mewajibkan untuk pengunjung menjadi anggota dulu Bapak. Ya. Anggota tersebut keanggotaannya diisi data diri, kemudian disahkan oleh kalau masyarakat umum oleh perangkat desa, kelurahan. Kalau untuk mahasiswa dari pihak kampus yang sudah mengisi formulir, kita buatkan kartu anggotanya. Setelah itu baru diizinkan untuk bisa meminjam buku koleksi perpustakaan. Itu bisa dibawa pulang atau hanya dipasang di sini atau gimana? Kalau untuk yang sudah menjadi anggota, bisa diizinkan untuk dibawa pulang koleksi buku perpustakaan yang diinginkan dengan maksimal 2 buku, Pak. 2 buku ya? Ya, untuk selama 5 hari kerja. Selain bisa menikmati berbagai layanan gratis, Sobat-Sobat Piknikers juga bisa berkunjung ke ruang pamer sejarah pers untuk melihat-lihat koleksi benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan pers. Dan salah satu koleksi yang paling bersejarah adalah pemancar radio kambing. Ini adalah pemancar radio pertamanya kita waktu tahun 1933 itu kan dulunya di sini itu dibentuk SRV itu kayak Sulawesi Radio Fair Imaging yang tadi sebagai radio pertama milik pribumi kita. Nah, ini pemancarnya masih kita simpan karena dulunya ini pemancarnya ini dulu mau dimusnahkan sama Belanda sama Belgia. Sama masyarakat kita itu mereka akhirnya menyembunyikan pemancar ini supaya kita masih bisa mendengarkan bisa tahu informasi gitu. Kayaknya ini disembunyikan di daerah Jenawi Karanganyar. Nah, dari Jenawi Karanganyar itu akhirnya disembunyikan di salah satu tempat. Itu sampingnya itu ada peternakan kambing gitu. Terus jadi, makanya disebut radio kambing gitu. Oh, ini ya, Mbak ya. Kalau waktu siaran itu masih ada suara kambingnya. Gitu. Radio kambing ini merupakan cikal bakal berdirinya RRI atau Radio Republik Indonesia.
dan Radio Kambing ini pernah digunakan untuk menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oh itu ya. Jadi ada virtualnya ya. Diselenggarakan dengan jarak bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jakarta, 9 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. ya. Selain itu, di ruang pamer sejarah pers ini, sobat-sobat piknikers juga bisa melihat-lihat koleksi berbagai mesin ketik kuno dan juga kamera-kamera lawas serta peralatan komunikasi zaman dahulu kala. Nah, demikian tadi liputan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi sobat-sobat piknikers yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih.